Halo, selamat datang di Ari Purbadi Channel, tempat kita belajar banyak hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk di video saya yang berjudul Bikin IUMK Izin Usaha Mikro Kecil di OSS. Dan sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya. Dukung saya terus berkembang memberikan manfaat untuk banyak orang. Apabila suka, jangan lupa untuk share ke sosial media semuanya. Dan juga jangan lupa kalau ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar yang ada di bawah ini. Videonya akan saya taruh di description box tentang IUMK. Oke, yang pertama, ini ada pertanyaan dari Prima Indra. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini beliau bilang, saya mau buka usaha dan sekarang masih cari-cari lokasi yang pas untuk disewa gitu. Dah di OSS kan ada tuh alamat usaha yang harus diisi. Terus diisinya gimana? Dan sebenarnya mana yang lebih duluan dilakukan gitu? Apakah izinnya dulu atau tempatnya dulu baru izinnya? Ya, jadi di dalam akun OSS nanti ketika bikin IUMK di situ ada kolom alamat usaha yang harus diisi. Artinya udah sangat jelas gitu ya. Yang dimasukkan di situ adalah alamat, kedudukan, tempat usaha. Kemudian sebenarnya mana yang lebih duluan dilakukan, apakah izinnya dulu atau tempatnya dulu baru izinnya? Oke. Kalau dilihat dari kolom yang ada di OSS tentang IUMK, berarti pengusaha harus menyediakan tempat usahanya dulu gitu kan, karena di situ ada kolom kedudukan tempat usaha. Nah, untuk kolom tempat tinggal itu sudah langsung otomatis dia terkoneksi dengan sistem di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Jadi tidak perlu lagi memasukkan alamat kedudukan tempat tinggal gitu. Yang bisa diisi adalah alamat kedudukan usaha. Kemudian kalau misalnya belum punya, bagaimana solusinya? Mungkin Pak Primo Indro membutuhkan IUMK cepat untuk keperluan memenuhi persyaratan mungkin gitu ya, atau mungkin untuk keperbankan gitu. Jadi dia harus punya IUMK dulu, walaupun tempatnya belum dapat yang disewa, harganya belum cocok dan segala macam itu. Ini bisa diisi alamat kedudukan usahanya ini dengan alamat KTP-nya terlebih dahulu gitu. Jadi yang di dokumen IUMK nanti alamat kedudukan usaha adalah sesuai dengan KTP gitu. Jadi nulis lagi sesuai dengan domisili yang ada di KTP. Itu yang banyak terjadi di lapangan gitu. Jadi pengusaha menganggap alamat kedudukan usahanya ya di rumah gitu. Misalnya banyak kayak pedagang asongan atau mungkin pedagang yang ada di trotoar atau pedagang yang keliling gitu ya, yang kan kalau di kampung itu ada slab gitu ya, ada penggilingan padi keliling gitu. Mereka pakai kedudukan usahanya rumah karena mereka moving kan, aktivitas usahanya pakai mobil kan biasanya gitu. Kemudian yang kedua itu pertanyaan yang tadi dari Primo Indro. Yang kedua dari Julianto Demen. Kalau IUMK udah ada, warnet udah boleh beroperasi atau belum gitu? Yang jadi pertanyaan dia, usaha dulu atau izinnya dulu gitu ya. Well, sebenarnya secara ideal itu adalah izinnya dulu. Jadi tempat udah dapat baru ngurus izinnya gitu kan. Kemudian izinnya keluar baru menjalankan aktivitas usaha. Itu idealnya. Jadi sebelum melakukan aktivitas usaha sudah mengurus izinnya gitu. Tapi fakta di lapangan, praktek di lapangan malah kebalikannya. Dan pengusaha sudah punya usaha, sudah menjalankan selama bertahun-tahun dan baru ngurus izinnya gitu, karena mereka mau menambah modal atau mau meminta listrik yang tarif dasar pengusaha gitu kan, baru mereka ngurus izinnya gitu. Dua-duanya bisa dilakukan gitu. Jadi dari fakta yang ada, kalau IUMK udah ada, warnet udah boleh beroperasi atau belum, ya jawabannya sudah boleh gitu ya. Silakan beroperasi, sudah legal, karena Mas Julianto ini sudah punya IUMK, sudah punya NIB,
sudah punya SPPL surat pernyataan pengelolaan lingkungan gitu, yang itu sudah menyatakan diri bahwa dia siap dengan segala konsekuensi dampak lingkungan yang ditimbulkan gitu, dan akan mengelola itu dengan baik gitu kan. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang ketiga, ini dari Hana Septiani. Hana Septiani mungkin pembahasannya sudah terserempet-serempet dari jawaban-jawaban saya sebelumnya. IUMK setelah kepakai buat pasang listrik bisa dipakai buat apa saja? Apa bisa buat mengajukan modal ke perbankan? Jawabannya bisa gitu ya. Jadi fungsi dari IUMK itu, saya ulangi lagi, itu untuk menambah modal ke perbankan gitu ya. Untuk aktivitas usaha panjenengan kan pasti membutuhkan bantuan modal gitu, dan ketika mengajukan ke perbankan ya disyaratkan ada izinnya. Untuk usaha mikro dan kecil adalah IUMK ini gitu. Kemudian fungsi yang lain adalah untuk mendaftarkan diri pengusaha tersebut ke PLN, meminta listrik tarif dasar pengusaha yang itu lebih murah, itu harus ada IUMK-nya. Kemudian untuk kerjasama dengan pihak lain, nah ini juga fungsi yang lain gitu. Misalnya teman-teman di rumah ada lelang, atau mungkin ada dari institusi-institusi pemerintah yang membutuhkan untuk tekanan pengadaan korden atau apa, nah itu ada izinnya, harus diserahkan gitu, harus ditunjukkan gitu kan. Kemudian ini yang sedang ramai beberapa hari ini adalah untuk mendapatkan bantuan dari presiden. Saya kurang paham lebih tepatnya apa, tapi terkait dengan coronavirus 2019 COVID-19 ini ada bantuan dari pemerintah terkait dengan usaha-usaha mikro dan kecil, dan mereka harus punya IUMK. Itu yang dari Senin banyak banget yang datang untuk membuat IUMK di kantor kami. Dan untuk memenuhi persyaratan itu, bantuan dari pemerintah itu, mereka harus punya izin usaha mikro kecil. Itu untuk pertemuan kita di siang ini. Terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa untuk like, share, dan komen. Kalau punya pertanyaan lagi silahkan drop komen di bawah. Kalau ada hal yang harus direvisi juga silahkan bisa direvisi kekeliruan saya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ternyata